akan mampu mendatangkan kemaslahatan, akan mampu mendatangkan kebaikan kepada anak keturunan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Agama Islam, agama yang kita anut dan kita yakini kebenarannya, sangat begitu besar memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para orang tua, para kakek, para nenek, dan seterusnya, yang mana mereka semua semasa hidupnya senantiasa konsisten mempersembahkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apresiasi dan balasan yang akan diberikan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya kepada mereka yang telah melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun juga lantaran mereka semua telah mempersembahkan ketaatan kepada Allah, maka Allah juga akan memberikan balasan kepada anak cucu keturunan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengisahkan suatu kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Pada kisah yang ketiga, Nabi Musa beserta Nabi Khidir memasuki suatu kampung. Singkat cerita, di dalam kampung tersebut terdapat bangunan yang akan roboh. Kemudian Nabi Khidir mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar merenovasi bangunan yang akan roboh tersebut. Mengapa? Karena di bawah bangunan tersebut terdapat harta milik kedua anak yatim. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhami Nabi Khidir untuk menjaga dan melindungi harta yang berada di bawah bangunan tersebut? Jawabannya adalah dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Di sini Allah memberikan jawaban kepada kita mengapa Allah menjaga dan melindungi harta kedua anak yatim tersebut. Karena kata Allah, wa kana abuhuma sholiha. Karena kedua orang tua dari anak yatim ini adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ahli tafsir memberikan penjelasan bahwasannya kedua orang tua dari anak yatim ini merupakan orang tua ketujuh. Bahkan ada yang mengatakan orang tua ke-10. Kita lihat, kendati pun jarak antara kedua anak yatim ini dengan kedua orang tuanya berjarak 7 generasi, berjarak 10 generasi. Namun kesalehan orang tua tersebut, kesalehan pendahulu tersebut tetap mampu mendatangkan kebaikan
dan kemaslahatan bagi kedua anak yatim ini. Dari sinilah ulama melahirkan sebuah kaedah yang begitu berharga untuk kita semua. Para ulama mengatakan, sholahul aba yanfa'ul abna. Kesalehan atau ketakwaan yang dilakukan oleh para pendahulu mampu mendatangkan kebaikan kepada anak cucu mereka. Dalam ungkapan lain, ulama juga mengatakan taqwal usul tanfa'ul furu'. Ketakwaan yang telah dikerahkan oleh para pendahulu itu akan mampu mendatangkan kemaslahatan, akan mampu mendatangkan kebaikan kepada anak keturunan mereka. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Abbas, turjumanul Quran. Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wahai pemuda, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan menjumpai Allah senantiasa berada di hadapanmu. Perintah Nabi Muhammad untuk menjaga Allah di sini maksudnya adalah kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga aturan-aturan yang telah Allah tetapkan untuk kita semua. Melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan dan menjauhi sekaligus meninggalkan larangan-larangan yang telah Allah larang untuk kita semua. Ketika kita mampu, ketika seorang hamba Allah mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya, meninggalkan larangan-larangannya, maka Allah akan memberikan balasan sebuah penjagaan kepadanya. Namun yang perlu juga kita ketahui adalah balasan penjagaan dari Allah yang akan Allah berikan bukan hanya kepada hamba Allah yang melakukan perbuatan baik, yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata para ulama, balasan ini juga akan Allah berikan kepada anak cucu keturunan mereka. Bahkan salah seorang ulama terkemuka, beliau bernama Sa'id ibnul Musayyib, alimu ahlil Madinah wa sayyidut tabi'in fi zamanihi. Suatu ketika beliau pernah berkata kepada putranya, wahai putraku, demi engkau aku akan memperbanyak sholatku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan kamu akan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat, kita perhatikan, inilah kemurahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan dituangkan kepada hamba-hambanya yang senantiasa mempersembahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita sering mendengar atau mengenal suatu kaedah yang diciptakan oleh para ulama mengatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Namun dalam hal ini, kaedah ini tidak berguna dan tidak berfungsi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Karena balasan yang Allah tuangkan lebih dari apa-apa yang telah diperbuat, yang telah dipersembahkan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jikalau kita membayang-bayangkan atau kita berhayal, andai saja
agama kita Islam hanya mengajarkan dan menekankan konsep ajaran yang barusan kita bahas tersebut, maka niscaya kita selaku Gen Z, generasi akhir, akan tambah semangat untuk menjadi kaum rebahan. Karena kita selalu merasa tenang, merasa aman, lantaran para orang tua kita telah bersungguh-sungguh beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita merasa aman karena ibadah yang telah dilakukan oleh orang tua kita. Baik merasa aman ketika di dunia ataupun merasa aman ketika di akhirat nanti. Namun Islam tidak hanya mengajarkan satu sisi ini. Ada sisi lain yang Islam ajarkan kepada kita. Di sisi lain, Islam senantiasa juga memberikan peringatan dan kesadaran kepada kita bahwa kemuliaan-kemuliaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita itu semua akan sirna sia-sia jikalau kita tidak mampu mengikut sertakan kemuliaan para pendahulu kita dengan ketaatan yang kita lakukan sendiri, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sering atau sudah mengetahui kisah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana seorang Nabi Nuh alaihi salam ketika Allah uji beliau dengan memiliki putra yang tidak taat kepada beliau. Singkat cerita, saat Nabi Nuh sudah berada di atas kapal keselamatan beserta para umatnya, saat itu Nabi Nuh bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam munajatnya Nabi Nuh mengatakan, Rabbi innabni min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, putraku yang bernama Kan'an ini adalah keluargaku yang engkau janjikan agar engkau memberikan keselamatan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, sesungguhnya Kan'an ini bukan termasuk keluargamu yang akan aku berikan keselamatan. Dan permintaanmu kepadaku agar aku menyelamatkan putramu yang bernama Kan'an merupakan perbuatan yang tidak pantas kamu lakukan. Kita lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak mampu untuk menjadikan Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam, untuk menjadi seperti Nabi Nuh alaihi salam. Allah bukan tidak mampu untuk menakdirkan Kan'an menjadi hamba Allah yang soleh sehingga menjadi nabi seperti Nabi Nuh alaihi salam. Akan tetapi di sini Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya betapapun hebatnya orang tua kita, betapapun mulianya kakek nenek kita dan para pendahulu kita, akan tetapi jikalau kehebatan kemuliaan para pendahulu kita tidak dibarengi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehebatan-kehebatan tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Imamun al-A'zam, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengisahkan suatu kisah, yang mana kisah ini beliau dapatkan dari ulama sebelum beliau. Beliau mengatakan suatu ketika Nabi Daud alaihi salam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam munajatnya Nabi Daud berkata memohon kepada Allah, Ilahi kun libni Sulaiman kama kuntali. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kebaikan, berikanlah pertolongan
perlindungan dan keselamatan kepada putraku yang bernama Sulaiman, sebagaimana engkau memberikan itu semua kepadaku. Kemudian apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam? Allah menjawab, "Ya Daud, qul libnika Sulaiman yakunu li kama kuntali hatta akuna lahu kama kuntulak." Wahai Daud, katakanlah kepada putramu Sulaiman agar putramu ini juga mampu berusaha mempersembahkan ketaatan-ketaatan kepadaku sebagaimana kamu dulu telah mempersembahkan ketaatan kepadaku. Sehingga dengan hal ini semua aku akan memberikan seluruh kebaikan kepada putramu seperti apa yang telah aku berikan kepada dirimu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sisi yang telah diajarkan Islam kepada kita. Islam membolehkan kita bahagia dengan adanya orang tua kita, para pendahulu kita yang senantiasa konsisten menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Islam juga tetap mengingatkan kita bahwasannya kita juga harus senantiasa mampu mengikuti rekam jejak para pendahulu kita dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana jikalau kedua sisi ajaran Islam yang mulia ini kita terapkan dalam kehidupan kita, maka niscaya kita akan mampu menggapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Waffaqanallah wa iyyakum ila thariqihil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.